Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Kita sehat, kita semua ada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau bulan yang lalu, selama sebulan kita belajar bagaimana tentang kerendahan hati. Masuki bulan yang baru, kita akan belajar bagaimana hidup tanpa pamrih. Ya, belajar daripada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau meninggikan Dia, karena hari ini hari yang dibuat Tuhan, hari yang terbaik. Setiap hari Tuhan buat baik buat kita semua. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami datang pagi hari ini dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih, karena kami tahu kami ada pagi hari ini semua karena Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini, berkumpul bersama saudara seiman kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk anugerah itu Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang tidak pernah berkesudahan. Dan terima kasih untuk Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Apapun cobaan musim yang kami lewati, yang kami percaya dan kami tahu, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk semua cinta yang Tuhan beri bagi kami. Kami begitu bersuka cita karena kami tahu hari ini hari yang luar biasa. Hari ini hari yang terbaik bagi kami. Hari ini adalah hari untuk kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu membuat hari demi hari baik adanya bagi orang-orang yang percaya dan berharap padamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami. Dan biarlah ini semua menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai habisnya ibadah kami, bertahtalah, beracaralah. Jadilah kehendak-Mu, jadilah yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan, amin. Beritos dong kiri kanan muka belakang, katakan saya bersuka cita hari ini. Sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka.
Tuhan, mari bersuka, amin, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Kamu katakan, hidupku hanya ada di tangan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu sesuai yang Tuhan mau. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibmu, sempurna kasih setiamu, ku bertahan, Kau buat teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, amin. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini, amin, hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, sempurna kasih setiamu, ku bertahan, Kau buat teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buat teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah
senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, amin. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah berubah. Dan tidak akan pernah berubah di dalam hidup kita. Terima kasih untuk kasih yang tidak mengharapkan balasan itu ya Tuhan. Dan yang bisa kami lakukan hanya berkata, kami bersyukur. Kami bersyukur dan akan terus menyembah-Mu sekarang sampai selamanya ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Sungguh besar Engkau. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yes. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi amin. Tak ada kasih seperti kasih. bersyukurlah, Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Menyembahmu, bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih yang besar, untuk pengorbananmu. Haleluya. Oh Tuhan. Ya, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan anugerah-Mu Tuhan, berlimpah bagi kami, penuh atas kami. Terima kasih, oh terima kasih. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus. Tidak ada yang bisa kami balas pagi hari ini. Hanya kami inginkan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bersyukurlah. Karena kasih yang besar itu, karena anugerah yang besar itu ada, maka kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur, bersyukur, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh katakan,
hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Kepada Bapak Gembala saya persilakan bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat setiap kasih, karunia dan anugerah-Mu. Bersyukur kalau kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Bersyukur kalau kami boleh ada di hari yang baru ini. Dan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami percaya itu semua karena Tuhan. Dan itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Menyerahkan untuk seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menyatakan akan setiap kebenaran firman-Mu, menegur, menghibur, menguatkan, dan mengingatkan akan setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang menjadi akan panduan dalam hidup kami, untuk kami terus ada di dalam setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur. Kami menyerahkan akan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Allah yang akan benar-benar memberkati setiap kami. Ketika kami datang dengan segala pergumulan yang ada, kami yakin kami pulang dengan kemenangan, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Dan Tuhan memberkati setiap kami dengan hikmat marifat-Mu untuk benar-benar boleh menangkap, mengerti lebih lagi apa yang maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan akan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tema yang akan kita pelajari sepanjang bulan Mei ini, yaitu living selflessly atau hidup dengan tidak mementingkan diri. Atau ada beberapa yang juga menerjemahkannya hidup tanpa pamrih. Jelas dari 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus
yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi percayalah, sebagai orang yang percaya kita akan terus berjuang, mengerjakan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena Tuhan sudah lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan sendiri. Nah, saya ingat ketika tema Living Selflessly ini mencoba untuk mencari arti terjemahannya, yaitu hidup dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kita akan bisa lihat dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk ke beberapa poin yang nanti kita akan sama-sama belajar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima dikatakan di sini, judul perikopnya jelas sekali, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tentunya ini menjadi refleksi buat setiap kita, bahwa apakah ini ada di dalam kepribadian kita, ada di dalam karakter kita. Ketika kita mengaku bahwa kita ini orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang. Kemudian dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Kemarin kita sudah belajar juga practicing humility, ya, bicara tentang kerendahan hati. Dikatakan di sini mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kemudian dilanjutkan ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau mencermati dari apa yang terjadi hari-hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara juga ada informasi yang kita dapat dari sosial media, itu cukup mengerikan. Beberapa hal yang sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi, bahkan orang-orang yang sepertinya biasa-biasa saja, tetapi ternyata ketika ada masalah yang muncul secara tiba-tiba, karakter aslinya keluar, dan di situ memperlihatkan bahwa semua itu artinya boleh dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Bahkan di dalam membunuh, melakukan kejahatan-kejahatan, mereka hari-hari ini benar-benar tanpa mengindahkan apa yang menjadi tracknya Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian dikatakan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara, kita mesti harus renungkan kebenaran firman ini siang dan malam. Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini coba baca 2 Timotius 3 ini dari ayat 1 sampai seterusnya. Itu ada di ayat sampai yang ke-9 karena berganti konteksnya kemudian, tetapi setidaknya ini menjadi sebuah panduan buat hidup kita di hari-hari yang semakin sukar seperti sekarang ini. Ya, kemarin Bu Monik sempat dapat info kiriman kalau ada satu TV swasta yang juga akan layoff katanya, ya. Bahasanya itu layoff, padahal sebetulnya ya PHK, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ya itulah yang terjadi. Dan itu banyak yang hari-hari ini kita temui. Kemudian dikatakan secara selanjutnya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian di ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka ini menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri akan kekuatannya atau
esensi daripada ketika kita ini menjadi bagian daripada orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hari-hari ini tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak mudah buat setiap kita, apalagi bicara tentang perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang ini. Tetapi belajarlah bahwa kita ini punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang ajaib. Bahkan tadi dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk kita. Ya, jadi itu sebuah jaminan pasti. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar dari apa yang saya tangkap. Ini bicara tentang berjaga dan saling menguatkan. Next, tolong bisa ditampilkan. 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan di sini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama coba menyimak 1 Tesalonika 5 mulai dari ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di masing-masing Alkitab yang Bapak Ibu Saudara bawa. Judulnya di sini berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saya ulang, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya tiba-tiba itu saja terjadi, ya, dan tidak pernah kita duga, kita pernah pikirkan, bahkan kita angan-angankan hal seperti itu. Tetapi ya di sini dikatakan seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi ini sesuatu yang sudah pasti ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kemudian dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi ini ada korelasinya tentunya dengan Yeremia 29 ayat 11 ya, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Dan ini harus menjadi bagian kita untuk meyakininya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi atas hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai akan segala aspek hidup kita. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika yang baru bertumbuh di dalam iman. Dan mereka pada waktu itu menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya dan mengalami yang namanya penganiayaan.
Sehingga di tengah situasi itu muncul kebingungan dan kekhawatiran seputar kedatangan Tuhan, khususnya mengenai hari Tuhan dan bagaimana seharusnya orang-orang percaya ini menyikapinya. Nah, ini termasuk bagaimana hari-hari ini kita sebagai orang yang percaya, apakah kita juga siap? Siap nggak siap? Kita harus siap. Ya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara di sini kalau ngomong berjaga-jaga ini agak-agak serem, ya. Artinya kan kita mau dipanggil pulang, sepertinya kan seperti itu. Memang realitanya seperti itu. Tetapi sekali lagi, selama kita masih diberi kesempatan sampai dengan hari ini, artinya Tuhan masih punya agenda, masih punya tujuan, maksud atas hidup kita. Saya ingat betul ketika beberapa tahun lalu, salah satu saudara saya sempat telepon kalau hari-hari ini akan lahiran anaknya. Dan itu merupakan satu kebahagiaan yang tentunya luar biasa buat mereka. Karena apa? Ini adalah cucu pertama buat mereka. Nah, tiba waktunya telepon saya. Roy, yuk tolong doakan. Ini mau melahirkan. Sudah dalam proses ada di rumah sakit. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kami berdoa, kami sepakat, kami bawa dalam doa. Nah, selesai berdoa amin, ya puji Tuhan. Ya, semuanya baik-baik saja. Tidak berselang dalam waktu yang lama. Saya masih ingat ketika saya masih ada di perjalanan pada waktu itu, saya dengan Pak Chandra almarhum, ya, dan beberapa yang lain. Tiba-tiba mamahnya ini telepon saya, dia sampaikan bahwa anaknya ketika proses melahirkan, karena kondisinya tidak memungkinkan, mau tidak mau akhirnya meninggal. Nah, kemudian anak yang mau dilahirkan pun juga akhirnya meninggal. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat membuat saya secara pribadi juga, ini maksudnya apa Tuhan? Kalau ngomong doa kita ini sudah berdoa. Tapi ya itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang bahwa justru di sini hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita kalau diingatkan sekali lagi berjaga dan saling menguatkan. Jadi hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah tentunya kita harus berjaga-jaga. Nah, pasal 5 Bapak Ibu Saudara secara keseluruhan, Paulus itu menjelaskan bahwa hari Tuhan akan datang tiba-tiba seperti pencuri pada malam hari. Untuk itu mereka harus tetap berjaga dan sadar dengan tidak takut, khawatir, ya, dan tidak percaya bahwa semua pasti akan terjadi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar lebih lagi arti daripada kehidupan, ya, Pengkhotbah 3, ya, ayat berapa itu yang mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, ya. Jadi tentunya kita juga harus menyadari bagaimanapun juga kita ini pasti akan diperhadapkan dengan sebuah perubahan-perubahan yang terus akan terjadi. Kemarin Jemima sempat pergi beberapa hari ke luar kota, ya, ke tempat yang dikunjungi. Nah, saya dengan Bu Monik berdua di rumah. Jadi rasa-rasanya ada sesuatu yang hilang Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kami berpikir, wah ini nanti kalau sudah married kira-kira piye nanti. Ya, artinya kadang itu kayak orang bingung Bapak Ibu Saudara, ya. Yang biasanya ada kemana-mana gojekan, atau mungkin ada sesuatu yang saya perlu tanya, saya juga tanya, diskusi dan sebagainya. Tetapi ada satu saat tiba-tiba nggak ada. Jadi ya puji Tuhan aja masih ada handphone, ada video call, ya misalnya seperti itu, jadi masih memungkinkan lah. Tapi sejujurnya tetap berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi inilah realita sebuah kehidupan. Jadi mau tidak mau kita harus ngadepinya.
Nah, untuk itu ya kita harus berjaga-jaga. Kemarin saya ketika dapat firman ini, kemudian saya berpikir, iya ya, wah mau enggak mau kita harus mempersiapkan diri juga loh. Satu saat kalau tiba-tiba oleh pasangan yang terkasih, ya akhirnya mereka ada di satu rumah sendiri, kami juga sendiri kan, artinya tidak bisa kumpul terus kan seperti itu. Nah sekali lagi untuk itu apa yang Paulus sampaikan, mereka harus tetap berjaga dan sadar dengan tidak takut atau khawatir. Ya, bahkan Paulus di ayat 9-10 di sini dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, artinya Paulus menegaskan bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan, tetapi karena Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Kristus yang sudah menebus hidup kita. Nah, karena itu jemaat atau kita tidak boleh lengah seperti orang yang hidup dalam gelap, melainkan harus berjaga-jaga dalam iman, kasih, dan pengharapan. Ya, walaupun saya yakin, saya percaya satu saat Jemima akan berumah tangga, akan dibawa oleh pasangan hidupnya, ya. Tetapi ya menyadari bahwa itu semua pasti Tuhan yang akan memberikan kemampuan untuk kita menghadapinya. Bagian kita sekarang adalah pergunakanlah waktu-waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan masih beri. Ya, saya seringkali sampaikan bahwa kalau hari ini kita bisa melewati pandemi COVID-19, siapapun kita lah, mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua, ya, kalau hari ini kita masih bisa sampai dengan hari ini, itu bukti bahwa Tuhan itu masih punya agenda atas hidup kita. Nah, bagian kita sebagai orang percaya, ya kerjakan, lakukan apa yang jadi bagian kita untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang benar-benar memperkenankan, ya, hidup kita atas Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang harus kita kerjakan kalau kita melihat dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang pertama, yang pertama adalah kita harus tetap sadar dan berjaga dalam iman. Ya, kita harus sadar dan berjaga dalam iman. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Di tengah dunia yang mengabaikan Tuhan dan hidup dalam kegelapan, kita orang-orang yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan itu untuk tetap berjaga secara rohani. Artinya kita harus hidup dengan kesadaran bahwa Kristus bisa datang kapan saja. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan. Dan tidak ada ketakutan, tetapi justru kita hidup dengan siap. Dengan segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Matius 24 ayat 42 juga mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hidup adalah bicara tentang sebuah kesempatan. Ya, di dalam kesempatan ada pilihan-pilihan yang akan kita kerjakan. Saya ingat bahwa bagaimanapun juga kita harus melakukan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang tentunya itu bicara tentang bagaimana kita mengaplikasikan
kebenaran firman Tuhan dengan mengasihi sesama, berbuat baik, bahkan kesempatan di mana kita diberi kepercayaan untuk melayani dimanapun kita ditempatkan. Belajarlah untuk menggunakan semua kesempatan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Ya, saya yakin dan saya ingat betul bagaimana ketika kalau kita diingatkan 5 wanita bijak dan 5 wanita yang bodoh, ya. Nah, itu kan bicara tentang bagaimana mereka benar-benar mempersiapkan, berjaga-jaga bagaimana calon mempelai ketika datang, karena tidak pernah tahu kapan waktunya. Tetapi ketika kita mempersiapkan semuanya dengan baik, ya, kita akan benar-benar mengalami sebuah terobosan-terobosan yang baru bersama dengan Tuhan. Hanya seringkali kita menganggap itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Untuk itu saya mendorong setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk ayo mulai lakukan semuanya dengan baik. Bahkan ketika kita ini diberi kesempatan untuk mengerjakan tanggung jawab demi tanggung jawab yang ada. Saya melihat anak-anak atau orang-orang jemaat yang ada di tempat kita ini orang-orang yang benar-benar luar biasa, ya, karena ketika kami ini memberikan tanggung jawab, mereka semua hampir sebagian besar tidak menolak. Mereka melakukannya dengan disiplin, bahkan setiap tanggung jawab yang dikerjakan itu benar-benar ada pertanggungan yang disampaikan semuanya dengan baik dan kami bisa menerima dengan luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang kita harus lakukan adalah sadar dan berjaga dalam iman. Ya, berjaga dalam iman. Kemarin saya sempat sharing dengan seseorang bicara tentang iman itu adalah pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Apakah hari ini kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup? Itu kembali lagi kepada setiap kita masing-masing. Saya yakin bahwa ketika kita meyakini Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan juga tidak akan duduk diam. Dia pasti juga akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan akan kerjakan. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah sadar dan berjaga dalam iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saling menguatkan di tengah tekanan atau saling menguatkan. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 dikatakan di sini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Tetapi di tengah tantangan dan tekanan zaman, kita dipanggil untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita tahu bahwa persekutuan orang-orang percaya adalah tempat di mana kita akan saling membangun dan bukan saling melemahkan. Ya. Makanya saya juga mendorong yang belum ikut komsel, ayo ikut komsel. Yang anak-anak muda, KGC, ikutlah di hari Selasa. Ya, saya melihat sebuah pertumbuhan, perkembangan yang luar biasa. Saya tidak melihat dari jumlah yang ada, tetapi bagaimana karakter building, perubahan-perubahan nyata dalam hidup anak-anak yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya seringkali diizinkan untuk melayani di beberapa gereja yang ada, dan saya juga mencoba mengamati. Ya, seperti yang lalu Bu Krisna juga sempat sampaikan, dia sempat cerita ke saya, Pak, waduh Pak, ternyata ya kita ini bersyukur karena kita punya anak-anak muda yang punya kualitas luar biasa. Ya, karena apa? Bu Krisna sempat lihat mereka ini nggak punya tata krama, sopan santun, ya. Nah, saya lebih menekankan kepada setiap kita bahwa ada perubahan nilai hidup kita yang sejati. Ya, saya juga melihat beberapa tayangan yang terjadi hari-hari ini, banyak sekali
diadakan KKR, ya, kemudian juga semacam persekutuan yang memang cukup banyak melibatkan anak-anak, ya. Di situ yang paling seru adalah ketika pujian penyembahan mulai dilakukan, apalagi ketika lagunya praise, ya, dan yang gegap gempita. Waduh, itu kalau di tempat kita ini di lantai 2 mungkin takutnya bisa rontok ke bawah, ya, saking semangatnya anak-anak muda. Salah enggak Pak? Enggak salah. Tetapi sejujurnya hal esensi yang kita harus tanamkan kepada mereka adalah setelah mereka mengikuti KKR, mengikuti pergerakan-pergerakan yang ada, ya, apakah mereka mengalami terobosan baru dalam hidupnya, secara karakter, secara hidup mereka. Nah, itu yang jauh lebih penting. Makanya ketika saya mendengar hal ini, saya terus mencoba untuk memantau bagaimana perkembangan yang ada di tempat kita. Sekali lagi saya katakan tadi, saya tidak memungkiri, berharap juga ditambahkan jiwa-jiwa yang ada. Tetapi esensi daripada pelayanan kita di tempat ini adalah sekali lagi bagaimana setiap kita itu mengalami perubahan secara pribadi. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Christ in you, Christ in me. Ya, ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Kristus di dalam hidupmu. Itu yang jauh lebih penting dari semua yang ada. Dan sekali lagi ketika poin 2 dikatakan saling menguatkan. Ya, artinya saling menguatkan di tengah tekanan yang ada, yang saat ini sedang terjadi. Jadi gereja dipanggil untuk menjadi tempat yang saling menguatkan dan saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Ya, bukan sekali lagi tempat entertainment. Ya, saya tetap mendorong setiap kita, RPC kita harus ditingkatkan. Ya, ditingkatkan lebih lagi. Bagaimana cara melayani, bagaimana cara mengelola alat musik yang ada. Tetapi sejujurnya bahwa bagaimana ketika kita ini mengalami yang namanya perubahan karakter dalam hidup kita. Ya, dan itu yang benar-benar harus menjadi bagian setiap kita. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan di sini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa sekali lagi ibadah itu penting, ya. Kalau tadi dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara juga sempat mengikuti agenda apa yang kita akan kerjakan di bulan Mei ini, juga di bulan Juni. Nah, tentunya siapapun kita yang ada di bagian-bagian yang sudah ditetapkan mulai untuk mengikutinya. Bulan Mei tanggal 10-11 ya, itu ada KGC Night, ya. Nah, anak-anak yang ada di komunitas kita, ayo mulai libatkan diri untuk mengikuti. Temanya luar biasa, temanya remastered, ya. Itu menurut saya keren, ya. Tapi bukan hanya keren, bagaimana kita akan mengaplikasikan semuanya di keseharian kita. Kemudian ada Rockman MWM, ya, di bulan Juni. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang belum daftar, ayo mulai segera daftarkan diri, ya. Bahkan sebagai koordinator yang menggembalakan Rockman dan MWM, Bapak Ibu Yance, mereka itu sudah menyediakan semuanya dengan siap, ya. Bahkan harganya juga menurut saya itu luar biasa, ya, karena pasti itu akan butuh subsidi, butuh dukungan
dana yang lebih, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terpenting adalah bagaimana gairah kita untuk mengikuti setiap apa yang sudah kita siapkan. Sekali lagi dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara, saya ingat bagaimana ketika pada akhirnya saya ini harus mengerjakan sebuah tanggung jawab yang besar di dalam sebuah organisasi yang menurut saya juga cukup besar, dan itu sesuatu yang tidak pernah ada dalam hati dan pikiran saya. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang mau menetapkan itu menjadi bagian saya juga akan mengerjakannya. Dan itu enggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya bilang kepada pimpinan, ketua yang ada di organisasi di mana saya terlibat, saya sampaikan bahwa Pak, saya enggak memungkinkan sejujurnya untuk mengemban tugas ini. Tetapi beliau katakan bahwa Pak Roy, kita akan sama-sama mengerjakannya. Kita akan bersama-sama melengkapi satu dengan yang lain. Yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memberi kepercayaan ini, kita lakukan, kita kerjakan dengan segenap hati. Dan ini yang saya merasakan bahwa artinya saling menguatkan. Ya, kalau memang kita nggak memungkinkan, ya mungkin kita bisa sampaikan apa adanya. Tetapi selama kita masih ada kesempatan untuk kita mengerjakannya, kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Jangan banyak ngeles istilahnya, banyak alasan dengan segala kesibukan yang ada. Kalau ngomong sibuk, setiap kita juga punya kesibukan masing-masing. Tetapi bagaimana kita benar-benar mengerjakan setiap tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan beri. Itu jauh lebih penting dari apapun. Dan saya melihat bahwa hari-hari ini Tuhan perlihatkan dengan hal-hal yang luar biasa. Salah satunya kemarin anaknya Bu Sinta ini sempat tanya ke saya, Om Roy, kalau aku mau pelayanan boleh enggak? Apa ya pelayanannya? Nah, saya bilang ini sesuatu yang mestinya kita gali lebih lagi, kita dorong. Walaupun belum tentu langsung diberikan kepercayaan atau pelayanan yang ada. Tetapi setidaknya ini sesuatu yang baik di mana kita ini harus membawa setiap jemaat yang ada untuk menemukan destininya. Kita tahu moto kita adalah we help you to fulfill your destiny. Jadi siapapun kita yang ada di tempat ini, ayo mulai aktif. Kalau ada sesuatu yang memang itu menjadi sebuah talenta dalam hidup kita, dalam diri kita, kenapa tidak kita salurkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di gereja? Ya, saya melihat Jemima sudah mulai kewalahan dengan beberapa desain-desain yang dikerjakannya. Nah, barangkali ada anak-anak yang lain yang bisa mengerjakan, saling kolaborasi. Kak, hari ini apa yang bisa aku bantu? Nah, kalau memang memungkinkan, kenapa tidak? Ya, bahkan saya bersyukur di sini juga ada ibu dokter, ibu perawat, ya, dan banyak masing-masing dengan profesi yang berbeda. Nah, di sini kita akan bisa saling kolaborasi, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Makanya perlunya Komsel, perlunya Bapak Ibu Saudara menghadiri setiap ibadah-ibadah yang ada, persekutuan-persekutuan yang ada, ya. Karena sejujurnya kita nggak akan mampu melakukan semuanya dengan cara kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh orang lain karena kita ini makhluk sosial. Jadi nggak mungkin kita ini akan berdiam diri di rumah kita sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ya, saya kemarin bersyukur juga melihat Komsel umum ya mengadakan satu kegiatan ada di pinggir pantai Marina. Ya, bahkan kami sempat dibuat takjub karena ternyata kalau beberapa ribu tahun lalu
Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, ternyata di Parina itu ada banyak orang juga yang berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sesuatu yang meneguhkan bahwa ternyata bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Mereka itu di ujung, dari jauh ternyata itu ada jalan setapak, kemudian mancing mereka. Dari jauh nggak kelihatan kalau mereka itu ada di atas batu. Ya, tapi ya itulah. Artinya bagaimana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ada dua hal yang kita bisa lakukan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ayo mulai berjaga, ya, berjaga dan menyadari, ya, kapan waktu Tuhan, kapan Tuhan datang. Kita harus siap menghadapi. Ini sebetulnya khotbah yang kurang nyaman, kurang enak, ya, untuk berjaga-jaga. Tetapi inilah realita daripada kehidupan. Dan semuanya tertulis di firman Tuhan. Jadi sekali lagi, ya, kita harus melakukannya. Sadar dan berjaga dalam iman. Justru kalau kita diingatkan hari ini, kita pulang, kita dengan semangat yang baru, kita akan melakukan setiap aktivitas kita ini dengan mengucap syukur. Bahwa kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, artinya Tuhan itu mau lakukan banyak perkara melalui hidup kita. Dan yang kedua adalah saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Saling menguatkan di saat tekanan-tekanan yang ada saat ini sedang terjadi. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau hari-hari ini mungkin juga mengalami tekanan, cerita kepada gembala-gembala yang ada di tempat kita ini, ya, leader yang sudah ditetapkan, yang diberikan kepercayaan di tempat ini. Dan percayalah, mereka orang-orang yang bisa dipercaya. Dan kita bisa sharing, kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Saya undang yang bertugas untuk perjamuan kudus. Kita bisa mempersiapkannya. Sekali lagi, berjaga-jaga itu bukan hanya tentang untuk diri kita sendiri, tetapi juga tentang memastikan apakah saudara seiman kita, saudara kita ini tetap berdiri kokoh dengan iman percaya mereka masing-masing. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu yang akan mengubah cara pandang kami, mengubah cara pikir kami, dan lebih mengubah cara hidup kami. Dan sebentar kalau kami juga akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, Tuhan memberkati setiap kami, apa yang kami kerjakan bukan karena rutinitas, tetapi kami mau mengingat bahwa kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menebus akan setiap hidup kami. Dan kami hidup di dalam hidup yang benar-benar baru bersama dengan Tuhan. Dan mengalami terobosan-terobosan baru juga. Bahkan Tuhan juga akan bawa kami ke dimensi-dimensi yang baru bersama dengan Tuhan. Memberkati Ibu Evi, Ibu Ervi, dan Ibu Yuni. Bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah ketika kami makan dan minum roti dan anggur, itu benar-benar mengingat akan Tuhan kami, Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar-benar luar biasa. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi setiap kami, bahkan rela memberikan nyawanya untuk menebus akan setiap kami, melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah karena kasih setia. Ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau. Apakah masih ada yang belum terima roti dan anggur? Sudah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kembali saya mengingatkan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Ini hal yang tentunya harus kita juga sadari. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Hal ini tentunya mengingatkan setiap kita untuk benar-benar melakukan, mengerjakan. Bahkan kalau orang dulu katakan kita mesti harus balas budi, ya. Tetapi ini bukan bicara tentang balas budi, tetapi bagaimana kita benar-benar menyadari dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita ini tidak akan mampu. Bahkan kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang sudah memberikan semua yang ada dalam hidup-Mu. Bahkan nyawa-Mu, tubuh-Mu, darah-Mu tercurah untuk hidup kami, menebus kami, menjadikan kami semua ini milik-Mu, dan Engkau milik-Ku, dan membebaskan dari setiap kami dari belenggu dosa. Terima kasih Bapa, kami mau menyadari bahwa hari ini menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami, untuk benar-benar semakin hari semakin giat untuk mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti yang melambangkan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari sama-sama kita mengangkat cawan anggur ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari sejenak kita naikkan ucapan syukur kita masing-masing. Belajar untuk menyadari betapa besar harga yang dibayar untuk menebus kita. Bersyukur kalau kita ada di komunitas. Bersyukur kalau kita ada di orang-orang yang menjadi pilihannya. Dan percayalah, apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, Tuhan akan menyelesaikannya semua dengan baik. Dan bersyukur buat apapun yang hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi. Bahkan ketika kita mungkin diperhadapkan dengan situasi, kondisi, masalah yang ada, justru disitulah ketika kita memiliki iman, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kita akan menikmati, kita akan melihat, kita akan menyaksikan, kita akan mengalami secara pribadi bagaimana karya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kita akan menjadi saksinya. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar mengalami perubahan, bahkan mengubah akan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mereka benar-benar lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba mau berdoa, memberkati buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, diberkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga ketika kami mengambil keputusan, semua keputusan yang ada itu benar-benar berasal dari Tuhan. Dan hamba mau berdoa, Tuhan sendiri juga memberkati dengan kreativitas yang baru, memberkati dengan keberanian untuk melangkah, bahkan Kau berikan kemampuan. Dan dengan situasi perekonomian tidak menentu seperti sekarang ini, kelimpahan itu tetap Tuhan curahkan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan sendiri akan memberkati dengan kemauan yang kuat untuk terus menghadapi setiap tantangan yang ada, dengan menyertakan Tuhan dalam segala aspek hidup kami. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati dengan keluarga-keluarga yang luar biasa, memberkati dengan sahabat-sahabat yang baik, memberkati dengan kesehatan yang baik. Bahkan Tuhan juga memberkati dengan keberhasilan. Bahkan Tuhan juga memberkati dengan perlindungan ilahi atas setiap kami. Dan Kau juga memberkati dengan hati yang taat, setia atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Ada jalan keluar ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik. Kami percaya hikmat-Mu itu yang akan menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami putuskan itu yang terbaik yang kami akan alami. Terima kasih Bapa. Bahkan kami percaya segala sakit penyakit apapun, ketika kami bawa dari tempat di mana kami berasal, hari ini ketika kami ada di tempat ini dan kami pulang, percaya bahwa segala sakit penyakit yang ada akan sembuh dan sempurna adanya. Tuhan mengembalikan kesehatan yang prima, dan kami boleh beraktivitas karena Tuhan masih memberi kesempatan demi kesempatan yang ada, dan kami mengerjakannya dengan hal-hal yang bermakna.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Shalom warga kerajaan. Sangat senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pagi ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Berikut Rock News minggu ini. Yuk KM, mari bergabung bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, saling membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ayo, kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Training setiap bulan di minggu ketiga. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Jangan jadi penonton aja. Yuk, kita melayani Tuhan bersama di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kontak person berikut ini. Come on, let's go. Sekian Rock News minggu ini. Stay faithful and keep moving. God bless you. Shalom semua warga kerajaan. Setiap warga negara itu memiliki karakteristik daripada Sang Raja yang baru saja kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus mengajarkan, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu. Pemimpin terjadi beri contoh. Dengan bekerja keras dengan tangan, kita harus membantu orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Memang tidak ada di Synopsis Gospel, tapi ini adalah rangkuman. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan kasih dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja, memberi. Kalau Anda mau hidup berbahagia, live a fulfilled life, maka contentment adalah suatu keharusan. Dan kita melihat di sini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak pernah kita disuruh cuma menerima, karena kepada Abraham dan keturunannya engkau akan menjadi berkat, bukan menerima berkat. Dan kebanyakan sekarang banyak sekali pengajaran tentang cuma menerima berkat. Apa gunanya? Karena tentu saja kalau kita memberi, maka kita bertindak sebagai Tuhan. God is a giver.
Sebagai contoh saudaraku, dalam Lukas 12 Tuhan Yesus memperingatkan bahaya. Bahaya apa itu? Misalnya bahaya laten, covetousness, itu adalah ketamakan. Ketamakan dengan kekikiran ternyata satu kata yang sama. Ketamakan, kekikiran, pleonexia. Pleonectes atau pleonexia artinya to have more. Pernah seorang kaya dari Amerika, saya tidak mau sebut namanya, sekarang zaman somasi soalnya, ditanya oleh wartawan, sampai berapa harta bapak merasa puas? Dia berkata pokoknya lebih dari sekarang. Kita lihat bahwa sifat manusia itu adalah selalu untuk diri sendiri. Dalam Lukas 12 itu dimulai dengan seseorang yang minta Yesus jadi arbitrator ataupun penengah soal warisan. Dengan jelas dan gamblang diberitahu kalau ada dua saudara sulung itu menerima 2/3, adiknya 1/3. Karena dia juga harus bertanggung jawab atas ibunya yang janda dan juga mungkin adiknya yang belum mantap. Dia minta, suruh kakakku berbagi. Aku tidak terima cuma diberi segini. Itu firman Tuhan loh. Yesus berkata hati-hati pada ketamakan. Lalu dia memberikan perumpamaan, ada orang kaya. Tidak ada namanya si kaya ya. Dia kaya karena apa? Bukan karena pandai, karena tanahnya berlimpah-limpah hasil. Lalu dia bertanya kepada diri sendiri. Orang sombong itu tidak tanya Tuhan, tapi tanya kepada diri sendiri, apa harus aku perbuat? Sebab tidak punya tempat, tidak cukup, gudangku tidak cukup. Ini aku perbuat, aku merombak lumbung-lumbungkan dan semuanya aku, saudaraku. Aku menyimpan dalam gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ya, beristirahatlah, tertimbun untuk bertahun-tahun. Banyak orang ingin punya kekayaan 7 turunan, padahal yang keturunan pertama membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan. Tertimbun bertahun-tahun, istirahat, makan, minum, bersenang-senanglah. Banyak orang berpikir kalau hartanya banyak dia akan berbahagia. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan buat diri sendiri. Firman Tuhan, hei orang bodoh, full. Saudara, kita tahu siapa namanya, si bodoh, saudaraku ya. Malam ini juga jiwamu diambil padamu. Dan apa yang kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? Sebab tidak tertulis dia punya istri, punya anak. Orang ini totally selfish ya. Karena itu Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Sebab karena itu kita berdoa, give us this day our daily bread. Gak usah weekly, apalagi yearly. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Give is more than receive. More blessed, lebih diberkati. Selamat berbahagia warga kerajaan. God bless you. Amin. Diberkati pagi hari ini Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman penting, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pagi hari ini di tempat ini? Boleh lambaikan tangan aja di tempat. Ada? Tidak ada ya? Oke, baik. Pengumuman hari Rabu 7 Mei. Ya, Rabu 7 Mei itu kita akan ada ibadah Rockman dan MWM ya. Yang Rockman akan dilayani oleh Bapak Galuh Herwin, dan MWM Service akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ya, jadi nanti kelasnya akan dipisah. Ya, jadi bagi semua Bapak Ibu yang hari Rabu menyiapkan waktunya, mari kita datang sama-sama beribadah ya, untuk kita kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan jam 7 malam di tempat ini. Oke? KGC Night ya, tanggal 11 dan 12 ya, yang tadi sudah Bapak Gembala sampaikan, lokasi Bandungan ya. HTM-nya free, jadi bagi anak-anak muda yang belum mendaftar, pastikan mendaftar karena pendaftaran
akan ditutup pada tanggal 7 Mei, hari Rabu. Ya, jadi bagi anak-anak baik Roket, KGC yang belum mendaftar, segera mendaftar. Ya, karena acaranya dipastikan seru. Oke? Untuk seminar keluarga tanggal 6 Juni, seminar Stronger Together, ya, Jumat 6 Juni 2025. Untuk biaya pendaftaran 150 per couple, ya, dan sampai hari ini secara lisan saya sudah yang mendaftar 10 couple. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, yang mungkin masih melihat jadwal apakah tanggal 6 ada kegiatan atau tidak, segera mendaftar, karena pendaftaran untuk seminar Stronger Together ini akan ditutup pada tanggal 22 Mei. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, pastikan segera mendaftar. Bisa menghubungi saya atau istri saya, ya, karena kuotanya terbatas, hanya 30 couple. Kami berharap secepatnya Bapak Ibu bisa mendaftar. Baik, minggu depan kita akan bertemu kembali di tempat ini jam 9 pagi, dan kita akan dilayani oleh Pastor Hizkia Setiawan dari GBI Rock Surabaya. Ya, jam 9 pagi di tempat ini. Rocket Service dan juga Rocky Service juga tetap ada jam 9 pagi minggu depan. Info persembahan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan. Di minggu yang pertama, siapkan persembahan Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, ataupun persembahan lainnya. Boleh dengan tetap 2 cara. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan secara manual, boleh mengambil amplop di kotak putih yang ada di belakang dan kembali memasukkannya di kotak tersebut, atau secara QR. Ya, bagi Bapak Ibu yang mengembalikan persepuluhan secara QR, tolong disertai kode 01 di belakang nominal persembahan Bapak Ibu, 03 untuk persembahan umum, 05 untuk persembahan pembangunan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita siapkan persembahan kita, dan saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa, dan akan ditutup oleh Bapak Gembala doa berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa. Semua anugerah Tuhan. Kami telah menerima makanan rohani, kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan hidup kami, yang memberkati hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan memberikan persembahan apa yang ada pada kami. Sekali lagi kami belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang menjadi haknya Tuhan. Kami belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, karena kami tahu berkat itu berasal daripada-Mu, dan kami menikmati berkat itu hari demi hari. Dan biarlah segenap persembahan ini, semua persembahan yang dipersembahkan pagi hari ini, kami bawa dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus. Biarlah semua persembahan berguna bagi pelebaran pekerjaan Tuhan, khususnya di GBI Rock Semarang. Persembahan kami Tuhan, kami bawa dengan hati yang tulus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.